Beberapa waktu lalu, unjuk rasa secara serentak dilakukan oleh sopir truk di sejumlah daerah di tanah air. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pelarangan truk yang melanggar batas muatan dan dimensi atau overdimension dan overloading. Sopir truk meminta pemerintah melonggarkan aturan soal truk syarat muatan. Ketatnya penertiban truk yang melanggar aturan overloading membuat sopir kucing-kucingan saat membawa truk barang. Mereka juga meminta aparat mengusut praktek pungli yang kerap menyulitkan sopir truk. Overload tolong nggak dihapus. Gitu. Jadi dibatasi muatan tolong dihapus. Kedua, supir sering ada pungli. Kita minta untuk ongkos kepada kita dan truk seperti saya masih bisa memuat. Kalau sekarang, Pak? Kalau sekarang kita udah umpet-umpetan kayak maling, Pak. Kenapa, Pak? Dikarenakan kita dilazia setiap jalan. Ini sudah libur berapa lama berarti? Saya udah libur 1 bulan, Pak, karena takut. Penutupan jalan oleh para sopir dilakukan sebagai bentuk protes. Bahkan, para sopir truk ini sempat memblokade tol Jakarta-Bandung yang membuat macet kedua jalur, baik arah Jakarta maupun Bandung. Sementara di jalur Pantura Alas Roban, Batang, Jawa Tengah, aksi protes menyebabkan jalur Pantura lumpuh total selama hampir 2 jam. Di Kudus, para sopir truk mengarahkan satu persatu truk barang di Terminal Jati menuju gedung DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah untuk melangsungkan aksi protesnya. Di Surabaya, 750 sopir berunjuk rasa dengan memarkirkan truknya di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Akibat unjuk rasa, Bundaran Baru dan Jalan Ahmad Yani Surabaya macet total. Di Terminal Kargo Gilimanuk, Bali, ratusan sopir truk meminta pemerintah untuk menindak tegas perusahaan ekspedisi yang memerintahkan para sopir memuat barang berlebihan. Dinas Perhubungan Provinsi Bali pun akan membahas aspirasi sopir lebih lanjut. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi angkat bicara terkait demonstrasi yang dilakukan oleh para sopir truk soal aturan odol ini. Menurutnya, selama ini, upaya yang Kemenhub lakukan bersama pihak kepolisian terkait penertiban odol hanya menjalankan amanat yang sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut diantaranya berisi regulasi antara dimensi kendaraan, terutama untuk logistik, termasuk menyangkut tata cara muat dan tonasenya. Jadi, ini hanya penguatan terkait regulasi yang memang sudah ada. Tidak ada undang-undang sendiri terkait odol. Adapun overdimension dan overload merupakan kondisi kendaraan yang memiliki kapasitas beban dan muatan berlebihan dari yang seharusnya. Hal ini menimbulkan potensi kecelakaan hingga kerusakan jalan. Bahkan, Menhub harus mengeluarkan biaya sekitar 43 triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat adanya odol ini. Di sini kesimpulan kita bahwa mobil-mobil truk yang muatan lebih ini akan sangat potensi berakibat kepada aspek kecelakaan lantas dengan korban adalah pengemudi itu sendiri atau kemudian pengemudi kendaraan lain. Selain tentunya adalah kerusakan jalan yang cukup besar diakibatkan oleh kendaraan truk yang seperti ini. Dan Pak Menteri PUPR pernah menyampaikan sekitar 43 triliun anggaran pemerintah untuk memperbaiki overlay jalan-jalan yang rusak akibat odol. Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugio Pranoto, Joko Setiowarno mengatakan, akar masalah truk odol adalah tarif angkutan barang yang rendah. Sementara itu menurutnya, pemilik armada truk, pengusaha angkutan barang juga ingin meraup keuntungan. Sedangkan pengemudi truk tidak ingin pendapatannya berkurang. Tarif kendaraan angkutan barang semakin rendah karena pemilik barang tidak mau keuntungannya berkurang. Padahal biaya produksi dan yang lainnya meningkat. Jika ingin semua angkutan barang menggunakan jalan tol, pemerintah harus menurunkan tarif tol lebih murah dari yang sekarang. Kompensasinya, tarif kendaraan pribadi harus lebih tinggi. Budi Setiadi juga menjelaskan berbagai upaya pun telah dilakukan terkait sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini. Mulai dari edukasi, kampanye dengan sasaran agen pemegang merek, asosiasi karoseri, dealer yang memasarkan kendaraan logistik, sampai asosiasi truk yang berperan sebagai operator. Dan rata-rata mereka sudah menyatakan mendukung kegiatan ini.
Bahkan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, serta para asosiasi pengusaha industri dan logistik telah bersepakat. Indonesia harus bebas dari kendaraan odol pada tahun 2023 mendatang. Dalam mendukung penghapusan kendaraan odol, Kementerian PUPR telah menggunakan teknologi Weigh-in Motion Bridge atau sensor pengukuran beban kendaraan bergerak yang dipasang di jembatan. Kerusakan jalan akibat odol juga memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan rata-rata Rp43 triliun per tahun. Terkait jalan tol, ada penyesuaian tarif dalam periode tertentu. Untuk kali ini dilaksanakan pada kuartal pertama tahun 2022, yakni mulai 26 Februari lalu. Ada 12 ruas tol yang mengalami penyesuaian tarif tersebut, yakni tol dalam kota, tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa, tol Kunciran Serpong, tol Jakarta Bogor Ciawi, tol Surabaya Mojokerto, tol Cikampek Palimanan, tol Cinere Jagorawi, tol Pondok Aren Serpong, tol Gempol Pandaan, tol Tangerang Merak, tol Sorang Pasir Koja, dan tol Pandaan Malang. Namun dalam akun media sosial resmi BPJT, belum semua tarif dan ruas tol yang diumumkan sudah dimulai. Baru tol dalam kota dan tol Bali Mandara yang diumumkan dengan kenaikan tarif Rp500 setiap golongan kendaraan. Sebagai ancang-ancang, masyarakat yang rutin melintasi 12 ruas tol tersebut disarankan untuk selalu memastikan saldo uang elektroniknya mencukupi dan jangan sampai kehabisan saat tengah melaju di tol.